Wah, nampaknya bakal ada suasana yang agak-agak sendu nih guys. Loh, harusnya ulang tahun tuh penuh tawa ya. Tiup lilin, potong kue, peluk-pelukan sambil nyanyi lagu panjang umurnya. Tapi kok malah kayak mau nangis rame-rame ya. Judul episode kali ini udah ngasih bocoran, hujan di matamu. Dan kayaknya bukan cuma matanya Dot dan Gea yang bakal hujan, tapi mata kita juga bisa ikutan bocor guys. Apa yang bakal Dot rasakan saat melihat Gea nanti? Dan siapa yang bakal nangis duluan? Dot apa Gea? Atau jangan-jangan malah Bang Topan yang malah nangis duluan? Kasian sekali ya guys, Gea ternyata bukan sakit biasa, tapi penyakit yang butuh perjuangan panjang, lupus sistemik. Sebuah kondisi autoimun yang bahkan bisa menyerang organ tubuhnya sendiri. Dan satu fakta yang bikin makin sedih, penyakit ini nggak ada obat yang benar-benar menyembuhkan total. Tapi yang bikin hati campur aduk adalah, dibalik rasa takutnya, Gea masih pengen ngasih kado buat Dot. Coba bayangin ya guys, jalannya aja masih gemetar, tapi dia tetap maksa, cuma biar bisa lihat Dot tiup lilin. So sweet banget gak sih? Dan yang bikin kita tersentuh, Gea mau nyamperin rumah Dot jam 12 malam, pas semua orang tidur. Kenapa Gea sampai segitunya? Apa ini karena dia ngerasa waktu mereka nggak banyak lagi? Apa Gea mulai curiga bahwa seminggu ke depan bukan buat sembuh, tapi buat pamit pelan-pelan? Wah, semoga aja jangan ya guys. Semoga Gea bisa sembuh dan cantik seperti sedia kala. Sementara, di sisi lain, Lisa dan Peot akhirnya belanja ke pasar, beli kado, beli kue ulang tahun. Tapi masalahnya, saat mereka masuk ke rumah Gea, ibunya udah curiga. Mereka berdua gugup, takut rahasia ini bocor ke orang tua Gea juga. Dan yang bikin mengejutkan, pas Lisa dan Peot masuk kamar Gea, Peot sangat kaget saat melihat Gea. Astagfirullah, Gea, kondisinya ternyata jauh lebih parah dari yang dia bayangin. Jadi, di malam ulang tahun, bukan cuma soal tiup lilin atau potong kue, tapi juga soal keputusan besar. Apakah Gea akan nekat datang walau tubuhnya belum kuat? Atau justru Dot yang harus siap menerima kejutan yang bukan dari balon atau lilin, tapi dari kenyataan yang belum pernah ia bayangkan? Wah, gawat nih guys. Kita semua bertanya-tanya, apakah Gea bakal muncul di jam 12 malam? Apa yang bakal Dot rasakan kalau lihat Gea sekarang? Dan siapa yang bakal nangis duluan? Dot apa Gea? Atau jangan-jangan malah Bang Topan? Yang jelas, malam itu bukan malam biasa. Justru malam itu akan menjawab semua pertanyaan. Di sisi lain, Dot juga sangat kasihan ya guys. Dia pikir Gea lagi nyiapin kejutan ulang tahun. Padahal yang Gea siapin bukan surprise party, tapi keberanian buat ngelangkah. Meskipun tubuhnya udah gak sekuat dulu lagi. Di balik senyumnya Dot, ada air mata Gea yang jatuh diam-diam. Gea kena penyakit lupus guys. Dan dia takut Dot jijik, takut Dot gak bisa nerima dirinya yang sekarang. Badannya kurus, rambut rontok, wajah pucat, dan hati yang terus berperang antara jujur atau sembunyi terus. Tapi hebatnya, Gea masih punya tekad kuat. Dia tetap ingin datang ke ulang tahun Dot. Iya, jam 12 malam. Dia mau ada di sana, mau tiup lilin bareng. Biar gimana pun, itu Dot, orang yang pernah bikin Gea percaya sama cinta. Lisa pun jadi saksi bisu perjuangan Gea. Awalnya dia takut, khawatir Gea nggak kuat. Tapi Gea terus meyakinkan, aku yakin 100% Lis, aku mau datang, walau harus merangkak. Dan di sisi lain, Peot yang awalnya cuma disuruh nemenin belanja, tiba-tiba ikut terseret ke dalam drama ini. Pas Peot pertama kali lihat Gea, bam, dia langsung diam, shock, matanya melotot,
seolah nggak percaya. Ini Gea yang dulu ceria, sekarang tampak lemah dan rapuh. Pertanyaannya sekarang, akankah Peot kasih tahu Dot atau dia bakal jaga rahasia demi Gea? Yang pasti, Peot gak bisa tinggal diam. Dia tahu momen jam 12 malam nanti bukan sekadar tiup lilin, tapi mungkin jadi malam penentuan antara dua hati, Gea dan Dot. Dan kabar baiknya, Peot akan ikut bantu Gea. Lisa juga. Mereka siap tempur buat bantu Gea bisa datang ke ulang tahun Dot. Walau harus curi-curi keluar rumah, walau harus bohong sedikit ke orang tua, yang penting Gea hadir. Tapi guys, apa yang bakal terjadi saat Dot akhirnya melihat kondisi Gea yang sebenarnya? Apakah cinta Dot cukup kuat untuk tetap memeluk Gea dengan segala kekurangannya? Atau justru malam ulang tahunnya akan jadi malam paling menyakitkan dalam hidup mereka berdua? Kadang, yang paling menyakitkan itu bukan kehilangan, tapi ketakutan akan kehilangan yang pelan-pelan menggerogoti harapan. Seperti Gea, dia tahu tubuhnya sedang tidak baik-baik saja, tapi dia tetap berusaha tersenyum, tetap ingin memberi kejutan, tetap ingin hadir. Bukan karena dia nggak takut, tapi karena cintanya lebih besar dari rasa takutnya sendiri. Sementara Dot masih di balik dinding prasangka, mengira semuanya adalah kejutan ulang tahun. Padahal, yang disiapkan Gea adalah keberanian, bukan pesta. Dan kita sebagai penonton hanya bisa menunggu bersama waktu, apakah malam jam 12 itu akan menjadi momen paling indah, atau justru jadi titik ujian paling berat buat mereka berdua. Jadi guys, cinta sejati itu diuji bukan saat kita tertawa bersama, tapi saat kita menangis sendirian dan tetap memilih untuk bertahan. Jangan pernah menunda-nunda kasih sayang. Kalau kamu sayang, bilang. Kalau kamu rindu, temui. Karena kita nggak pernah tahu apakah besok masih sempat. Semoga kalian yang sedang nonton ini diberi hati yang lembut untuk bisa menerima kekurangan orang yang kalian sayangi. Diberi kekuatan untuk bertahan saat semua terasa berat. Diberi keberanian untuk berkata jujur walau terasa menakutkan. Dan buat kalian yang sedang menunggu kabar baik dari seseorang yang kalian cinta, semoga tak perlu menunggu terlalu lama. Dan jika pun menunggu, semoga masih dalam keadaan saling mencinta. Jangan lupa tulis pendapat dan doa kalian di kolom komentar ya. Karena siapa tahu, satu kalimat kalian bisa jadi kekuatan buat yang sedang berjuang seperti Gea. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat, cinta yang tulus gak pernah pergi. Dia cuma kadang bersembunyi untuk kembali di waktu yang lebih indah. Salam hangat dari kami. Dan semoga hujan di matamu segera reda.